Selamat malam buat kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah materi tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Kalimat efektif berdampak pada pemahaman yang sama antara pengguna bahasa atau orang yang terlibat pada penggunaan bahasa, yaitu antara pembicara atau pendengar, antara penulis dengan pembaca. Ciri kalimat efektif yang pertama, diksi. Diksi adalah penggunaan kata yang tepat sesuai dengan gagasan, maksud, dan situasinya. Dalam sebuah bahasa ada banyak kata yang bersinonim. Karena itu, kata yang paling tepat digunakan di antara kata yang bersinonim tersebut sesuai dengan yang dimaksud pembicara atau penulis. Contoh, pohon itu roboh karena angin. Ini kalimat yang salah. Kalimat yang benarnya, pohon itu tumbang karena angin. Yang kedua, urutan kata atau koherensi. Urutan kata artinya bagaimana penempatan kata yang satu dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat. Urutan kata yang berbeda akan membuat maksud kalimat yang berbeda. Berikut ini contoh kalimat tidak efektif karena urutan kata yang salah. Misalnya, persoalan itu kami sudah bicarakan. Itu adalah contoh urutan kata yang salah. Urutan katanya yang benar yaitu persoalan itu sudah kami bicarakan. Yang ketiga, kesatuan gagasan. Secara praktis, sebuah kesatuan gagasan diwakili oleh subjek, predikat, objek, pelengkap, baik dalam kesatuan tunggal atau kalimat tunggal maupun dalam kesatuan gabungan atau kalimat majemuk. Kalimat yang tidak jelas unsurnya atau tidak lengkap unsurnya termasuk kalimat yang tidak memiliki kesatuan gagasan. Contoh, di daerah-daerah sudah mempunyai lembaga bahasa. Yang benar itu kalimat yang salah. Yang benarnya, di daerah-daerah mereka sudah mempunyai lembaga bahasa. Yang keempat, penekanan. Penekanan berarti bagaimana menempatkan aspek yang dipentingkan dalam sebuah kalimat sehingga mudah dipahami. Penekanan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengubah posisi kalimat. Contohnya, dia membeli rumah mewah. Yang keduanya itu rumah mewah dibelinya. Yang B, mempergunakan repetisi. Yang pertama, kamu harus bekerja, dan bekerja. Yang keduanya, aku sangat cinta, dan cinta kepadamu. Yang ketiga, pertentangan. Yang pertama, anak itu tidak malas tetapi rajin. Yang kedua, ia tidak mengkehendaki perbaikan yang bersifat tambal sulam, tetapi perbaikan yang bersifat menyeluruh. Yang keempat, partikel penekanan. Kami pun turut dalam kegiatan itu. Yang keduanya, tolonglah dia supaya pekerjaannya selesai. Yang kelima, variasi. Variasi yang dimaksud adalah menganeka ragamkan bentuk-bentuk agar menarik minat dan perhatian orang. Variasi dapat dibuat dengan cara yang pertama, variasi sinonim kata. Digunakan kata bersinonim secara bergantian. Yang kedua, variasi bentuk me dan di. Digunakan secara bergantian kata kerja berlawanan me atau di. Yang ketiga, variasi dengan mengubah posisi. Yang pertama, kemarin saya minum kopi. Berubah posisi menjadi saya minum kopi kemarin. Yang keenam, paralelisme. Paralelisme adalah kesamaan bentuk kata yang menduduki fungsi yang sama dalam kalimat. Jika ada dua subjek, predikat atau objek atau pelengkap, jenis kata harus sama. Contohnya, harga minyak dibekukan atau dinaikkan. Yang kedua, penggalian paret dan pemasangan kabel sudah selesai. Yang ketujuh, logis. Kalimat efektif haruslah logis. Artinya, kalimat tersebut dapat diterima akal sehat manusia. Contohnya, dia mengajar bahasa Indonesia. Yang kedua, musik itu ingin didengarkan. Yang ketiga, pencuri berhasil ditangkap polisi. Contoh kalimat logis, dia mengajarkan bahasa Indonesia. Yang kedua, pencuri itu ditangkap polisi. 8. Kesepadanan.
Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Ada beberapa ciri kesepadanan. Yang pertama, mempunyai subjek atau predikat yang jelas. Untuk itu, subjek tidak boleh diawali oleh kata depan dan kata yang pada awal predikat harus dihindarkan agar subjek dan predikatnya jelas. Yang kedua, sebuah kalimat tidak memiliki subjek ganda. Untuk itu, kalimat harus memperhatikan urutan kata agar kalimat tersebut hanya memiliki satu subjek. Yang ketiga, kata penghubung. Kata penghubung tidak boleh ada pada awal kalimat tunggal. Kesembilan, kehematan. Kehematan artinya hemat menggunakan kata, frase, atau bentuk lain. Kehematan dapat dilakukan dengan yang pertama, melesapkan kata yang sama menduduki fungsi yang sama dalam sebuah kalimat. Yang kedua, membuang hipernim dalam hiponim kata. Yang ketiga, menghindarkan penggunaan kata yang bersinonim secara serempak. Yang kesepuluh, kecermatan. Kecermatan adalah bentuk kalimat yang tidak menimbulkan makna ganda atau penafsiran ganda. Ini contoh kalimat tidak cermatnya, yaitu orang dewasa ini sulit diatur. Kalimat cermatnya, dewasa ini orang sulit diatur. Atau orang dewasa yang ini sulit diatur. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam berbicara, mohon dimaklumi. Terima kasih.